Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zarzeti Rakasmah, NIM 216500034 dari kelas A. Saya akan menjelaskan materi bab 7, Nester Class dan Owner Class. Pertama, Interclass. Pertama, membuat kelas dalam sebuah kelas. Kedua, file hasil compile akan menyesuaikan dengan kelas yang dibuat. Yang ketiga, inner class memiliki akses penuh kepada semua file atau metode kelas di luarnya, sekalipun berlabel private. Yang keempat, outer class tidak memiliki akses semua file atau metode kelas di dalamnya, sekalipun berlabel public. Jadi saya akan menjelaskan contoh programnya. Di sini ada overclass dan inner class, di mana isi dalam inner class bisa mengakses file atau metode yang ada di kelas yang ada di luarnya. Kelas luar void cetak dan void cetak luar, dia mengambil metode dari kelas luar, yaitu cetak luar yang ini, sedangkan ini tidak bisa mengakses. Daerah di bagian sini bukan hanya terkecuali di bagian sini dia menggunakan metode objek atau metode objek terlebih dahulu untuk menghubungkannya ke kelas ini, sehingga bisa mengakses file atau metode yang ada di dalam ini. Yang kedua, nested class. Kelas yang dideklarasikan di dalam kelas lain. Nested class dapat berfungsi untuk menyederhanakan kelas yang sering berinteraksi. Nested class bisa kita lihat di sini, dia membuat objek terlebih dahulu untuk mengakses kelas yang ada titornya. Yang pertama, objek 1 dihubungkan dengan kelas nester kelas luar, yaitu yang ini. Setelah itu, yang objek dihubungkan dengan nested class dalam yang ada di nested class luar, yaitu yang ini. Nested class luar yang di dalamnya ada nester class dalam, begitu pula dengan yang di bawah dihubungkan dengan objek 0 untuk mengakses kelas yang ada di dalam kelas luar. Dan objek ini, objek 1 dihubungkan dengan metode yang ada di kelas luar. Yang ini, metode ini dapat diambil setelah itu yang kelas dalam itu terdapat di kelas luar. Dan 0 dihubungkan dengan metode cetak terdalam yang ada di kelas. Yang ini kelas terdalam yang terdapat di kelas luar. Pada contoh programnya, ini dia menghubungkan atau membuat objek 1 dan dihubungkan dengan kelas luar dari ini kelas luarnya. Maka dia akan mengambil isi dari C topik atau metode di luar. Oke, lanjut, dia membuat objek 1 yang dihubungkan dengan kelas luar. Setelah itu, di mana dia membuat objek yang dihubungkan dalam metode dalam. Jadi dia mengakses objek D menghubungkan dengan metode dalam kelas dalam yang ada di kelas luar. Dan yang ini kelas luar dan di dalamnya ada kelas luar, dan ini juga objek T dihubungkan dengan impress dalam yang ada di impress public interference yang di dalamnya ada cetak terdalam, dan objeknya mengambil yang ada di kelas tadi. PKG pada Java digunakan untuk mengelompokkan kelas yang terkait atau hasil kompilasi program. PKG sebagai folder dalam directory file. PKG digunakan untuk menghindari konflik nama dan interface yang sekelompok menjadi satu unit tunggal dalam library. Berikutnya, membuat PKG. Ini di contoh programnya buat folder secara berurutan, dan ini sudah berurutan PKG yang pertama. PKG buat paket, dan PKG buat paket ID asion ilib. Di sini dia mengimpor PKG dibuat paket. Dia mengimpor isi dari PKG paket ID asion unidayan. Jadi dia mengakses isi dari PKG ini yang dibuat paket unidayan. Itu
Membuat objek printer P dihubungkan dengan kelas printer yang ada di PKG ini. Dan kita lihat di sini ada printer Java dan kita buka ini isinya di mana dia mengakses kelas printer dari PKG ini. PKG yang disarankan, nama domain dibalik. Contoh Unidayan ACID, PKG DB untuk library database, GUI untuk library GUI, 10 untuk library 1 per 0, 10 shortcut untuk library 1 per 0 spesifik shortcut. Dari saya lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.